Oke, mungkin segera kita mulai saja ya untuk mempersingkat waktu. Seperti yang sudah saya terangkan untuk pertemuan awal ya. Jadi kita akan membahas mengenai dasar-dasar terlebih dahulu mengenai desain web ya. Apa saja yang perlu kita pelajari sebelum kita lanjut ke praktik nanti ya. Karena tanpa dasar kita nanti akan bingung lah saat saya jelaskan, misalkan langsung ke praktiknya ya. Langkah baiknya kita membahas mengenai dasarnya terlebih dahulu ya. Apa saja yang harus dipelajari, barulah nanti akan kita belajar untuk membuat misalkan sebuah web ya, web yang statis terlebih dahulu karena ini semester awal ya. Jadi kita perlu mengetahui apa saja. Nah, untuk hari ini pembahasannya adalah pengenalan HTML terlebih dahulu ya. Nanti akan saya jelaskan ya, dan juga nanti bisa kalian coba-coba di rumah ya untuk membuat latihan-latihan yang sudah ada di tutorial ini ya nantinya ya. Dan untuk materi silahkan bisa diambil, di download di forum kita Classroom ya, untuk sebagai bahan acuan ataupun bahan tutorial ya untuk latihan untuk pertemuan kedua kali ini ya. Oke, langsung saja ya. Untuk pengenalan HTML di sini ya, yang terpenting ya. Yang awalnya kita harus mengetahui HTML. Nah, jadi untuk tujuannya seperti ini ya, untuk mahasiswa mengetahui dasar HTML, kemudian HTML editor, melakukan formatting, dokumen teks formattingnya seperti apa, kemudian listing, bersarang pada dokumenter dan lain sebagainya ya. Jadi nanti akan membuat semacam tampilan pada dokumen HTML. Misalkan membuat list juga ya, daftar urutan tertentu di sebuah HTML yang akan ditampilkan di misalkan di sebuah web ya. Jadi nanti terserah, tapi saya sarankan ya untuk editornya nanti tidak usah menggunakan Notepad, karena saya rasa Notepad itu untuk yang sudah bisa dikatakan sudah paham betul ya. Jadi tidak tahu kesalahannya di mana nanti untuk pendeteksian, takutnya seperti itu. Kita bisa gunakan Dreamweaver ya. Dreamweaver untuk lebih jelasnya nanti akan saya terangkan pada pertemuan yang selanjutnya ya, karena untuk Dreamweaver itu kan sudah membuat edit desain web nantinya. Nah, untuk beberapa pertemuan ke depan nanti masih memang sampai UTS itu lebih banyak teori ya, dan untuk setelah pertengahan semester nanti itu barulah praktikum ya, hampir sering praktikum dibanding teorinya. Tapi untuk sampai setengah semester ini akan saya jelaskan dasar-dasarnya agar lebih paham, agar lebih tahu cara untuk membuat sebuah desain web. Jadi memang sabar ya. Nah, untuk setengah semester ini banyak teorinya seperti itu. Oke, untuk yang saya jelaskan terlebih dahulu adalah untuk format penulisan HTML ya. Di sini untuk membuat suatu halaman HTML standar digunakan tag HTML head dan body serta tag penutupnya. Tag penutupnya itu apa? Seperti ini ya. Misalkan di sini ada head, di sini ada slash head. Nah, ini untuk penutupnya ya. Untuk HTML, untuk format penulisan HTML yang sederhana untuk awalnya adalah seperti ini. Jadi kita tuliskan HTML, headnya itu adalah kepala ya, atau header ya. Nah, informasi tentang dokumen HTML. Misalkan nanti ada contohnya adalah ada title ya, misalkan di sini ada titlenya. Kemudian di sini kita untuk semuanya ada penutupnya ya nantinya ya. Ada penutupnya, itu bedanya adalah di sini HTML, di sini ada slash HTML, di sini ada head, di sini ada slash head, ada body, ada slash body. Nah, seperti itu ya. Cara mudahnya untuk mengingat adalah seperti itu. Untuk penutupnya adalah
ada slashnya, bedanya seperti itu. Nah, untuk body sendiri adalah informasi yang ditampilkan di web browser, jadi isinya ya. Nah, di dalam body ya, untuk mengisikan informasi yang kita buat di dalam suatu tampilan web browser di webnya, itu harus di dalam body ya, antara body dan slash body di sini. Misalkan kalian mengisikan nama kalian, kemudian jurusan dan untuk kampus mana misalkan ya. Nah, itu berarti nanti ada di antara body dan slash body ya. Karena ini yang akan ditampilkan. Nah, beda untuk head di sini adalah informasi tentang dokumen HTML tersebut. Misalkan kalian namai dengan belajar HTML misalkan, nanti di dalam title-nya nanti ada sebuah tulisan belajar HTML ataupun dokumen HTML-nya ya, nama dari dokumen HTML-nya misalkan kalian namai dengan nama kalian, nanti akan tampil seperti itu. Nah, skema dasar HTML-nya seperti ini ya. HTML head, title, judul dokumen. Jadi di sini adalah judulnya ya. Misalkan latihan pertama kalian tuliskan di sini. Latihan pertama, berarti nanti di sini akan tertulis latihan lama. Ini kalau ini contohnya adalah di Explore ya. Misalkan kalian menggunakan Chrome, Google Chrome, nanti juga akan tampil seperti itu. Nah, untuk nama berkasnya ini di sini akan tampil ya. Jadi nama dari HTML-nya itu apa? Untuk berkas penyimpanannya ya, nanti akan seperti ini. Misalkan pertama HTML. Ini adalah nama dari yang kalian simpan ya untuk HTML-nya ya. Kemudian di sini ada body slash body. Nah, di antara body dan slash body tadi adalah isi dari dokumen. Misalkan selamat belajar HTML, misalkan dituliskan di sini ya, selamat belajar HTML, nanti akan tampil seperti ini. Pada saat kalian jalankan, kalian run di browsernya terserah ya, mau menggunakan apa saja, Chrome maupun Mozilla ataupun Internet Explorer itu sama saja, nanti akan tampil seperti ini, selamat belajar HTML. Nah, teks dalam badan dokumen ini adalah kita tuliskan di antara body dan slash body, jadi kita isikan di sini. Kalau kita isikan tulisan ini di sini, tidak akan tampil di sini. Jadi dia harus dibungkus dengan body ya, di dalam body, karena dia adalah isi informasi. Jadi isi dokumen atau informasi di sini adalah kita bungkus dengan body dan slash body. Nah, untuk di sini untuk penutupnya ya, harus ada penutupnya, karena di sini ada HTML, berarti kita tutup dengan slash HTML. Nah, seperti itu keterangan di sini ya, bisa kalian baca. Awal dari dokumen HTML, head ini adalah menandai awal dan akhir dokumen, header dokumennya. Kemudian title di sini adalah judul ya, judul daripada dokumen, menyesuaikan yang dituliskan ya. Kemudian body ini adalah menandai awal dan akhir isi dokumen. Nah, ini seperti ini ya, cukup simpel sekali ya, bisa kalian pahami kembali. Misalkan ada yang belum paham, misalkan baca kembali ya. Nah, untuk melihat hasil dari dokumen HTML yang telah dibuat, dokumen tersebut menggunakan web browser misalkan. Nah, di sini ketik dengan klik Run Launch in EA misalkan, karena ini Internet Explorer ya. Jadi nanti kalian menggunakan Dreamweaver misalkan mau menjalankan, silahkan terlebih dahulu disimpan, kemudian di run ya, di run, tergantung ya menggunakan EA ataupun web browser lainnya ya. Nah, di sini judul dokumennya, di sini adalah informasi, ini adalah halaman web pertama aku misalkan. Jadi di antara body dan slash body nanti hasilnya di sini. Nah, di sini adalah judulnya, title ya. Kemudian di sini adalah nama dokumennya, misalkan contohnya 11 HTML. Harus ada HTML-nya ya. Nah, untuk penyimpanannya kalian menggunakan titik HTML untuk akhirannya. Cukup mudah ya dimengerti ya. Nah, untuk jenis elemen HTML secara garis besar terdapat 4 jenis. Strukturalnya adalah tanda yang menentukan level atau tingkatan dari sebuah teks, contohnya H1 golf, kemudian slash H1. Jadi semuanya pasti ada penutupnya ya, akan memerintahkan browser untuk menampilkan golf sebagai teks tebal.
Misalkan menggunakan heading 1 di sini. Nanti ada penjelasan lebih lanjut ya, karena menunjukkan sebagai heading 1 mungkin dia akan lebih tebal. Ada heading 1, 2, 3, 4, 5, 6 nantinya. Nah, untuk presentasional, tanda menentukan tampil dari sebuah teks. Misalkan B, boldface. Nah, jadi B di sini adalah bold, tebal ya. Nah, biasanya memang sekarang lebih digantikan ke CSS ya. Nanti bisa digunakan ataupun tidak, terserah ya. Kemudian ada hypertext, tanda yang menunjukkan peranala ke bagian dokumen tersebut atau peranala ke dokumen lain. Misalkan a href. Nah, ini adalah link ya, bisa dikatakan hyperlink. Nanti ada penjelasan juga. Link itu bisa kita linkkan menggunakan kalimat, kata, tulisan ataupun gambar ya. Sama dengan halnya di aplikasi akses ya, sistem basis data kalian juga dapatkan. Nah, itu sebenarnya sama linknya, hyperlink. Kemudian ada elemen widget yang membuat objek-objek lain seperti tombol, button, list. Nah, ini menggunakan button ya, seperti ini. Untuk list di sini ada list. Kalian bisa menggunakan list, tampilan list ya. Misalkan ada beberapa pilihan, kemudian kalian list untuk misalkan mata pelajaran, desain web, kemudian ada sistem basis data dan lain sebagainya, itu menggunakan li ya. Dan garis horizontal sendiri adalah misalkan kalian menggunakan garis ke sini ya, nah itu menggunakan hr. Ini elemen HTML ya, nanti bisa kalian coba untuk lebih mudahnya. Di sini untuk heading ya, seperti tadi. Untuk judul paragraf ya, n misalkan ya, dengan n 1, 2, 3, 4, 5 tingkat besar huruf judul. Jadi headingnya ada 6, bisa berbeda-beda ya. Ada heading 1, heading 2, ini bisa kalian coba nanti ya. Kalian tuliskan seperti ini di editor kalian ya. Kita menggunakan Dreamweaver saja ya, yang lebih mudah ya, biar sama. Jangan ada yang menggunakan Sublime maupun yang lain, itu mungkin akan malah nanti membingungkan kayaknya. Kita gunakan Dreamweaver saja, sama ya, semuanya menggunakan Dreamweaver untuk editor webnya. Kalian tuliskan seperti ini, simpan dengan nama kalian misalkan ya. Untuk judulnya menggunakan heading elemen. Nah, di sini heading elemen ini adalah sebagai judulnya. Nah, nanti untuk penamaannya di sini ya. Misalkan nama kalian saja atau heading HTML itu namanya misalkan. Nah, ini ada heading 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi satu ini lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya sampai heading 6 ya. Ini bisa kalian coba latihannya untuk membuat heading misalkan bisa seperti ini ya. Bisa kalian coba-coba saja, nanti disimpan ya. Suatu saat pada saat UTS ataupun UAS nanti saya minta, itu bisa dikumpulkan untuk latihan-latihan di sini ya, untuk dasar-dasar desain webnya. Ini juga membuat heading ya, silahkan nanti dicoba. Untuk tutorial bisa kalian ambil download di forum kita Classroom. Untuk tag paragraf, nah tadi kan untuk heading ya, sekarang untuk yang paragraf itu menggunakan P ya. Nah, seperti ini P. Jangan lupa untuk akhiran kalian berikan slash ya, tutup ya, untuk menandai suatu paragraf. Suatu paragraf akan terlihat dibatasi oleh satu baris kosong sebelum dan sesudahnya. Jadi seperti ini. Kalau kita buat P, kemudian ini adalah homepage pertama, kemudian kita tutup slash, dia akan jadi sebuah paragraf seperti ini. Kemudian kita membuat P lagi. Nah, di sini barulah kita tutup lagi di sini. Nah, dia akan terpisah ya. Jadi paragrafnya tidak bercampur di sini. Kalau kita tidak berikan tag dari P di sini, dia akan nyampur di sini. Dia akan nyambung. Sama untuk yang berikutnya ya. Jadi seperti ini. Bisa kalian ingat-ingat ya, untuk paragraf seperti itu. Jadi dia akan terpisah, dia ada satu space ya, satu space kosong, bukan space ya sebenarnya, satu baris kosong ya. Dia tidak akan tercampur dalam paragraf satu dengan paragraf lainnya. Nah, untuk memformat paragraf bisa kalian coba latihan ya di sini ya.
Ini melakukan formatting paragraf untuk paragraf pertama, kemudian paragraf menggunakan misalkan rata kiri, paragraf kedua menggunakan rata tengah center. Nah, ini menyesuaikan ya. Silakan dicoba saja, nanti latihan-latihan di simpan terlebih dahulu kalian masing-masing. Pada saat nanti UTS ataupun UAS saya minta bisa dikumpulkan ya semuanya ya. Nah, ini ada latihan 1, latihan 2, silakan dikerjakan sebagai dasar latihan ya. Kemudian untuk berikutnya ada tag atribut bold, italic, underline. Nah, di sini bold di sini adalah untuk cetak tebal. Nah, kalau I di sini adalah untuk cetak miring ya. Untuk O adalah kalimat garis bawah ya. Bisa kalian coba juga seperti ini contohnya. Nah, head di sini adalah tadi untuk headernya ya, ataupun untuk titlenya kita namai titlenya ini adalah judul ya. Judul menggunakan teknik format penulisan misalkan. Nah, kemudian kita tutup slash head. Nah, di dalam body kita isikan. Nah, tulisan untuk yang dicetak tebal itu kita menggunakan tag apa? Tag B ya. Nah, jangan lupa untuk ditutup. Kemudian untuk paragraf di sini ya, membuat paragraf baru, kemudian karena agar ada space-nya ya ataupun baris kosong, kita menggunakan P ya tadi ya. Nah, di dalam P tersebut kita bisa tuliskan cetak miringnya menggunakan apa? I ya. Nah, slash I, kemudian untuk O sendiri adalah untuk bergaris bawah. Di sini mau diberikan AP lagi ataupun tidak sama ya, nanti bisa kalian coba-coba. Oh, ternyata perbedaannya seperti ini. Nah, untuk tabelnya bold ya, untuk mengingat ya, untuk miring itu I, untuk O itu adalah bergaris bawah seperti halnya di Microsoft Office ya. Pada saat kalian menggunakan Word, kemudian PowerPoint, Access dan lain sebagainya itu sama ya. Untuk bold itu pastinya untuk tebal. Untuk U itu biasanya bergaris bawah. Nah, seperti itu ya, dicoba semuanya ya. Nah, untuk selanjutnya ada tag atribut yang berikutnya adalah superscript atau subscript. Jadi untuk bagian yang dicetak tinggi itu kita menggunakan sub ya, SUP ya, bedakan dengan SUB ya. Yang dicetak rendah. Nah, seperti ini misalkan kalian mengisikan buah rumus. Nah, jadi nanti seperti ini. Nah, untuk menandai bagian kata agar cetak tinggi atau rendah biasanya untuk rumus matematika dan kimia. Nanti bisa kalian coba-coba ya. Seperti ini. Tulisannya adalah cetak tebal, kemudian tulis cetak miring bawah. Nah, dalam matematika X pangkat 2 ditulis dengan X sub 2. Nah, ini pangkatnya adalah di atas. Nah, rumus kimia untuk skenario adalah O2, jadi 2-nya ada di bawah. Nah, ini menggunakan apa? SUP ya. Untuk yang di atas kita menggunakan SOP. Nah, bedanya seperti itu ya. SUP itu di atas, kemudian SUB itu di bawah. Misalkan untuk rumus-rumus penampilan HTML tertentu ya. Nah, seperti itu. Kemudian tag berikutnya adalah tag ganti baris atau break line BR. Jadi pada ini bisa dikatakan spasi ya. Sama ya, semuanya kita tulis ada penutupnya ya, BR, cuma di sini ada BR slash ya. Jadi nanti kalian perkenalkan di sini kita sebuah paragraf kita tutup dengan BR di sini. Kemudian nama saya misalkan. Nah, dia akan pindah ke bawahnya karena bukan space ya. Ini sebenarnya seperti kalau di Office to enter ya. Nah, ini kemudian selanjutnya dan seterusnya ya. Nah, ini latihannya. Silahkan untuk line break ya, maaf. Penggunaan line break, misalkan title-nya di sini adalah judulnya, kemudian menggunakan line break BR di sini, dia akan sudah berganti seperti kita enter. Nah, dia akan menulis menuju ke apa namanya ini, ruang baru ya di bawahnya ya. Line break kita dapat memindahkan kalimat setelah elemen sebenarnya. Jadi dia akan ada seperti halnya enter ya untuk line break ini ya. Nah, untuk tagnya BR ya, jangan lupa.
Nanti bisa kalian coba juga di sini, semuanya dicoba ya. Kemudian ada tag font size. Nah, ini untuk membuat memformat suatu bilangan dengan ukuran jenis huruf atau warna tertentu pada saat kalian membuat tulisan di web, desain web ya. Jadi kita parameternya adalah size, face, color. Font size itu adalah untuk untuk size-nya ya, untuk besar kecilnya, nm, kemudian untuk kalimatnya. Nah, ini font size-nya 1, 2. Nah, ini menyesuaikan, dia akan lebih besar. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dia akan lebih besar seperti itu. Untuk face-nya, jenis huruf atau warna tertentu, nama font, kalimat font. Homepage ini masih dalam tahap pengembangan. Nah, jadi fontnya dia akan ganti, misalkan fontnya apa ya, Time New Roman. Nah, di bawahnya kita menggunakan font face apa, Arial. Nah, di sini. Nah, untuk berikutnya ada Courier New. Nah, ini bisa dengan format seperti ini kalian bisa mengubah sesuka hati ya di dalam untuk penulisan dalam font untuk web kalian. Nah, untuk color juga sama. Ini bisa kalian coba-coba juga ya. Colornya apa? Nah, ini di editor kita itu biasanya tergantung ya. Tapi kebanyakan sama sih untuk kodenya ya. Kalau memang tidak hafal kode, untuk kode itu sebenarnya nanti akan muncul otomatis ya pada saat kita klik di sini ya. Untuk pagar itu dia akan keluar untuk pilihannya. Apalagi untuk yang editor-editor yang lebih baru itu biasanya lebih lengkap ya. Nah, kalau kita bingung mungkin bisa kita tuliskan red kalau kita menginginkan warna tersebut untuk merah, kemudian dan seterusnya ya, sampai untuk warna-warna lainnya itu ada. Nah, nanti saat praktik nanti saya jelaskan. Kemudian ada tag enumerasi, untuk list tadi ya. Kemudian untuk enumerasi dia dengan simbol titik ya, bulat. Nah, kelompok item harus diambil oleh tag ul dalam daftar bertingkat. Nah, di sini di sini adalah untuk listnya ya. Ada beberapa sektor potensial. Jadi listnya ada apa, pariwisata. Dia akan diawali dengan titik untuk hasilnya. Seperti itu ya. Untuk Losmen di Indonesia, listnya apa saja? Losmen merupakan, nah ini seperti ini. Kemudian hotel. Nah, di dalam ul di sini adalah daftar bertingkat. Jadi di dalam losmen, misalkan untuk satu losmen 2 hotel. Nah, di dalam hotel itu ada list lagi. Nah, biasanya seperti ini. Jadi kita di dalam kita bungkus dengan ul ya. Daftar bertingkat untuk li di sini adalah untuk list. Jadi di dalam ul ini kita tuliskan li lagi. Jadi nanti ada daftar yang bertingkat, daftar lebih ini ya. Misalkan kita menuliskan di dalam sebuah word itu ada satu, kemudian satu, dua, kemudian ada 2A, 2B. Nah, seperti itu. Kita bungkus dengan ul ya. Seperti itu cukup mudah dimengerti ya. Nah, seperti ini untuk tag enumerasi. Nah, contohnya seperti ini, silahkan dicoba ya. Seperti ini mudah sekali, nanti dicoba-coba semua latihannya. Kemudian sampai sini ya. Kemudian ada tag lagi, lagi namanya apa? Tag garis mendatar untuk horizontal. Kita cukup menggunakan H saja untuk membuat garis ya. Seperti biasa kita tutup dengan HR slash ya, untuk slashnya di belakang. Jadi seperti ini. Perkenalkan, nama saya ini adalah, nah ini cara membuat homepage. Kemudian saat kalian mau menginginkan sebuah garis seperti ini horizontal, kita cukup menuliskan HR di sini. Nanti akan jadi seperti ini. Barulah nanti akan ke paragraf berikutnya. Oke, cukup mudah ya. Seperti itu ya untuk kita sebagai latihan dasar terlebih dahulu. Nanti bisa kalian coba-coba latihan semuanya ya. Nah, contoh script untuk penambahan garis horizontal misalkan. Size-nya bisa kalian atur ya. Size-nya, kemudian weight-nya, untuk tingginya ya, untuk
rata kanan, rata kiri, ataupun center itu bisa kalian atur di sini. Nah, untuk warna dari garis tersebut bisa kita namai juga ya, HR color blue misalkan. Size-nya kita buat nah seperti ini. Bisa kalian coba nanti. Untuk latihan 8 adalah menambahkan horizontal rules atau garis horizontal pada website. Menyesuaikan ya, bisa kalian ubah, atur lebih sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian ada tag gambar atau image. Nah, kita bisa juga menambahkan gambar ya. Nah, ini bisa kita menggunakan image text. Ini image itu adalah gambar, nama file gambarnya yang akan kita ambil. Gambarnya misalkan berbentuk JPG atau PNG ya, atau GIF. Ini menyesuaikan. Untuk menampilkan sebuah file gambar, bentuk tulisan lainnya dianjurkan XML adalah, nah ini image cover. Misalkan nama dari filenya adalah cover JPG. Align left, left itu adalah kiri, jadi dia rata kiri, dia ada di sebelah kiri seperti ini. Barulah nanti ada kalimatnya. Nah, kalimatnya bisa menyesuaikan di sini. Nah, baru terlalu tampilannya masih terlalu. Nah, di sini ada gambar lagi, image check, logo GIF. Nah, di sini logo GIF kita panggil di sini. Kemudian setelah itu ada kalimatnya kembali. Nah, di sini nanti bisa diatur ya untuk di sini ya, untuk misalkan di sini adalah center, dia ada di tengah, left ada di kiri, kemudian right-nya dia untuk gambarnya akan di kanan. Nah, itu menyesuaikan. Nanti ada penjelasan lebih lanjut mengenai ini. Kemudian ada tag link. Nah, link ini tadi ya seperti yang sudah saya katakan tadi, untuk memanggil linknya, untuk mengelingkannya. Kita menggunakan apa? href link, kata yang diklik. Nah, kemudian name acuan. Nah, ini contohnya seperti ini. Saya ingin melihat linknya, misalkan kita linkkan sebuah halaman selanjutnya. Kemudian ini adalah halaman selanjutnya dengan nama dokumen halaman. Nah, ini sesuai ya, sesuai yang kita panggil nantinya linknya. Link juga bisa berbentuk gambar, misalkan gambar kita linkkan, nanti akan kita lari ke suatu halaman lain ya. Jadi ada HTML1, HTML2, HTML3. Di sini bisa kita linkkan. Pada saat kita klik di halaman selanjutnya, kita akan lari ke halaman 2. Nah, saat kita homepage detik.com ini kita klik, karena sudah kita linkkan, dia akan tampil ke halaman seperti ini. Nah, nanti ada penjelasannya juga, yang terpenting kalian pahami terlebih dahulu ya, atau bisa kalian coba-coba dibuat. Kemudian ada tag tabel, sama ya, seperti halnya di basis sistem untuk akses ya, semuanya ada. Karena untuk tabel di sini, kita saat kita membuat tabel di sebuah web, kita cukup tuliskan tabel ya, dengan slash tabel untuk penutupnya. Nah, seperti ini nantinya. Contohnya ya, bisa kalian coba di sini. Tabel border 1 tr, kita menggunakan trtd ya. Nah, ini untuk pembungkusnya, kemudian td adalah untuk kolomnya ya. Nah, seperti itu. Nanti bisa kalian coba. Tag tabel di sini. Nah, ini bisa kalian coba. Header td di header kiri di sini ya. Kemudian ada link center with header tengah. Jadi dia ada di center header tengah. Kemudian ada header kanan di sini. Karena right ya, jadi dia ada sebelah kanan. Ada menu kiri di sini, kemudian bagian isinya adalah di sini. Ada footer tengah. Nah, ini nanti kita akan mendesain sebuah webnya seperti ini nanti dengan menggunakan Dreamweaver. Jadi ada halaman sebuah web itu kita menggunakan tabel ya, atau frame by frame. Nantinya akan saya jelaskan pada pertemuan yang nantinya selanjutnya. Oke, selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini, cukup ya. Saya rasa kita belajar lebih ke dasar-dasar terlebih dahulu ya. Kita pemahamannya itu apa saja perintah-perintah dari HTML yang perlu kita ketahui. Nah, ini bisa kalian pelajari kembali dan bisa kalian praktekkan semua latihan-latihan di sana, nanti akan lebih paham. Dan nanti pada akhir untuk setengah semester ini kita akan coba membuat sebuah halaman web ya, dengan HTML dan Dreamweaver nantinya untuk editornya. Jadi untuk
pertemuan 1 sampai 6-nya itu kita mungkin lebih banyak ke teori dan akan kita implementasikan ke dalam praktiknya pada pertemuan ke-7 ya, sebelum UTS. Nah, itu bisa kita membuat sebuah satu halaman web ya, mungkin ya seperti itu ya. Oke, seperti itu untuk yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan bisa kalian praktekkan di rumah ya, sebagai latihan-latihan ya. Untuk tadi kan ada beberapa latihan bisa kalian coba dan bisa kalian save, nanti suatu saat saya minta bisa dikumpulkan. Seperti itu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas. Terima kasih.